Presiden Prabowo berencana membentuk koalisi parpol permanen untuk mendukung pemerintah sampai tahun 2029. Nah, jadi pemirsa, partai-partai yang diajak untuk membentuk koalisi permanen ini merupakan partai-partai Kim Plus seperti Gerindra, PAN, Golkar, Demokrat, dan PKB. Nah, sudah sejauh apakah pembicaraan tentang koalisi permanen ini? Apakah hal ini tidak membatasi ruang gerak dari parpol yang bersangkutan? Kita bahas informasi menarik ini dengan politikus senior Partai Golkar Nurdin Halid, juru bicara PDI Perjuangan Seno Bagaskoro, dan pengamat politik SMRC Saidiman Ahmad. Saya sapa narasumber istimewa saya. Assalamualaikum semuanya, selamat malam, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam, Mas. Terima kasih banyak sudah bergabung di Sindo Prime, Pak Nurdin. Wacana koalisi permanen ini banyak yang bertanya, Pak Nurdin. Ini itu apakah upaya untuk mengunci langkah partai di Kim Plus supaya solid dan gak ada gangguan ke depan? Jadi begini, Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden Republik Indonesia, menurut pandangan saya beliau sangat memahami anatomi Indonesia dari seluruh sektor kehidupan, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, dalam Indonesia begini besar, bangsa begini besar, tersebar pulau-pulau dengan aneka ragam suku, maka itu dibutuhkan stabilitas, dibutuhkan pemimpin dengan kompakan persatuan yang sangat kuat. Itu kesadaran yang sangat tinggi dari seorang Presiden Pak Prabowo. Nah, oleh karena itu Partai Golongan Karya sangat menyambut baik ini dalam kerangka untuk kita membangun negeri ini menuju Indonesia Emas 2045. Nah, oleh karena itu ini tidak berarti bahwa kemudian akan mengebiri atau mengurangi atau mengekang daripada inovasi, improvisasi, penggalangan maupun penciptaan kader-kader dari partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Jadi ini sebuah gagasan, sebuah ide dalam kerangka kita membangun negeri ini dengan persatuan, tapi tidak kemudian diartikan bahwa tidak boleh ada kritik. Yang penting kritik itu membangun, konstruktif bukan destruktif. Nah, oleh karena itu maka Golkar sangat memahami dan menyambut baik daripada gagasan ide Bapak Prabowo dalam kerangka untuk membangun negeri yang begitu besar. Bangsa yang begitu besar dibutuhkan persatuan, kesatuan, pemahaman yang sama terhadap seluruh sektor kehidupan. Oleh karena itu menurut saya sekali lagi bahwa Pak Prabowo sangat memahami anatomi daripada bangsa Indonesia. Gitu. Pak Nurdin, mengapa harus dinarasikan koalisi Kim Plus permanen? Bukankah ketika program tersebut baik, partai politik melihatnya menjadi sesuatu yang baik, pasti juga akan berkoalisi? Ya, jadi sekarang ini kan kita sudah koalisi kan. Sebetulnya ini kan dinyatakan tidak permanen, sebetulnya dalam prakteknya sudah permanen. Kenapa? Karena setiap persoalan bangsa kemudian senantiasa lakukan pertemuan, silaturahmi, lakukan komunikasi politik, baik di legislatif maupun di eksekutif. Nah, jadi sebetulnya secara faktual koalisi ini sudah permanen dalam kerangka membangun bangsa ini, bukan dalam arti yang lain. Dan ini kita sudah sepakat semua di koalisi Indonesia Maju plus ya, karena termasuk P3, termasuk beberapa partai kecuali sahabat kita PDIP yang belum menyatakan secara formal. Tetapi sebetulnya sahabat-sahabat dari PDIP juga sebetulnya di parlemen itu sudah juga ikut mendukung daripada program-program kebijakan pemerintah yang betul-betul konstitusi bangsa ini, bukan destruktif. Nah, oleh karena itu maka sebetulnya koalisi yang ada sekarang ini secara praktik kenegaraan, baik di eksekutif maupun legislatif itu sudah sepaham dengan apa yang menjadi gagasan dan ide Bapak Prabowo Subianto. Pak Nurdin, ini izin saya akan sampaikan pertanyaan mungkin dari netizen yang menanggapi ramai tentang wacana ini, Pak Nurdin. Karena ya ketika presiden dan wakil presiden terpilih maju dan dilihat oleh masyarakat banyak, ada beberapa masyarakat yang menilai bahwa Gibran Rakabuming Raka bisa saja akan dicalonkan nanti. Nah, ketika ada wacana seperti ini, ada beberapa yang berpendapat jangan-jangan wacana permanen ini agar Golkar dan PSI tidak menjadikan kendaraan Gibran Rakabuming Raka untuk maju Pilpres 2029. Gimana membantahnya, Pak? Satu hal yang harus kita pahami secara bersama, bahwa membangun demokrasi Indonesia itu di atas multi partai. Nah, oleh karena itu maka perlu ada koalisi, perlu lobby politik. Nah, dan politik itu kepentingan dan politik itu sangat dinamis. Ya, kita belum bisa mengetahui apa yang akan terjadi 2029 akan datang. Apalagi dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi, di mana sekarang tidak ada lagi presidential threshold. Nah, jadi dinamika politik itu pasti pada saatnya nanti, ya kira-kira 2027-2028 itu sangat tinggi. Itu belum bisa kita memperkirakan apa yang akan terjadi nanti. Tetapi kita tidak boleh
berprediksi, berprasangka buruk terhadap sebuah situasi di mana bangsa ini membutuhkan hari ini persatuan, kesatuan, kekompakan, kebersamaan, kegotong royongan. Karena jati diri bangsa itu adalah kegotong royongan. Nah, oleh karena itu kita jangan terlalu jauh lah memprediksi bahwa nanti ini akan sesuatu yang direncanakan untuk menghalangi Golkar, PSI tidak menjalankan itu masih jauh dan itu tidak dalam pikiran sekarang. Jadi jangankan masih jauh, tidak dalam pikiran saya tegaskan, tidak dalam pikiran sekarang Partai Golkar bekerja, berpikir, merencanakan bagaimana Pak Prabowo kepemimpinannya sukses 5 tahun ini dengan asta citanya, kemudian bisa menghantar bangsa yang besar ini menuju Indonesia Beras 2045. Itu yang sekarang digalang, digerakkan, direncanakan, dilakukan oleh seluruh fungsionaris, seluruh kader Partai Golkar di seluruh Indonesia. Baik Pak Nurdin, itu dari Golkar di dalam koalisi. Saya tertarik untuk bertanya ke Mas Seno nih, dari yang di luar koalisi Kim Plus ini yang ada ketika seperti ini wacananya permanen. Mas Seno, tanggapan PDIP seperti apa ya ketika Presiden Prabowo mengajak parpol koalisinya untuk menjadi koalisi permanen, Mas Seno? Ya, yang pasti meminjam istilah kuno ya Mas, there is nothing new under the sun. Tidak ada yang sepenuhnya baru, semuanya pasti sudah pernah terjadi sebelumnya. Dan di dalam hukum sejarah itu kan ada satu ungkapan, tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali perubahan yang terus-menerus. Kita melihat berbagai peristiwa pilpres sebelum-sebelumnya, yang awalnya seakan-akan akan berkoalisi dengan A, akan maju dengan B, akan bersama, ternyata tidak, berpisah jalan, ternyata berbeda. Seakan-akan yang satu kemudian berbeda, ternyata bersatu juga. Artinya apa? Di dalam politik pragmatis, politik praktis terkait dengan pilpres apalagi, itu ada berbagai variabel sebetulnya yang itu akan menentukan bagaimana pola-pola kerjasama politiknya. Maka buat kami di PDI Perjuangan ini masih terlalu pagi. 2029 dan pilpres ini masih terlalu jauh buat kami. Kami tentu saja menghormati apapun keputusan politik, sikap politik, pandangan politik dari partai-partai sahabat, partai-partai mitra di Senayan yang memiliki kedaulatan politiknya masing-masing. Termasuk misalnya apa yang diputuskan oleh Gerindra beberapa waktu yang lalu, yaitu mengajukan kembali Pak Prabowo sebagai calon presiden di tahun 2029. Sebagai satu langkah politik, kami tentu menghormati kedaulatan Gerindra. Tetapi buat PDI Perjuangan, Belanda masih jauh. 2029 ini masih sangat lama. Ada banyak sekali dinamika yang ini terjadi di 4 tahun ke depan yang pasti akan terjadi, yang ini akan memberikan suatu gambaran bagi kami tentang nama-nama orang yang kiranya adalah kader terbaik bangsa yang cocok untuk maju di 2029 nantinya. Apalagi kalau melihat situasi kemarin, itu kan yang diumumkan maju sebagai capres oleh teman-teman Gerindra hanya Pak Prabowo. Wapresnya kan masih vacant ini, masih kosong. Nama calon wakil presidennya nggak ada. Meskipun hari ini ada wapres yang menjabat aktif existing, tapi cawapres 2029 ada ruang terbuka di situ. Artinya sebenarnya semua partai melakukan hal yang sama, melakukan pertimbangan-pertimbangan. Tentu bukan hal yang aneh kalau kemudian kawan-kawan Gerindra mengajukan Pak Prabowo sebagai presiden. Sebagai ketua umum partai, kader terbaik yang hari ini menjabat sebagai presiden, kalkulasi hitungan politiknya pasti realistis kalau itu maju lagi Pak Prabowo di tahun 2029. Tetapi kan untuk wapresnya hari ini bukan kader Gerindra. Maka sama juga sebenarnya dengan prinsip di partai-partai lain semuanya. Kita punya proses kaderisasi, kita punya proses analisis, kita punya proses pengukuran kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur nama-nama kandidatnya. Apalagi pembuktiannya nanti adalah di tengah rakyat, kinerja dan prestasi. Itu Mas. Baik, Mas Saidiman, koalisi permanen Kim Plus membangun stabilitas atau mengikis demokrasi, Mas Saidiman? Iya, ini menarik ya. Kita harus, saya kira perlu juga melihat bahwa ungkapan atau aspirasi mengenai koalisi permanen itu dikeluarkan itu dalam konteks sekarang ini. Misalnya lagi ada kebijakan yang kontroversial dan itu menimbulkan reaksi di publik, termasuk yang malam ini ada berbagai macam demonstrasi, kemudian peristiwa-peristiwa sebelumnya di mana presiden itu seolah-olah ya menegur pembantu-pembantunya yang dengan menggunakan kata yang cukup keras, ndablek gitu ya, dan seterusnya. Jadi kemudian muncul isu reshuffle setelah itu. Apakah presiden dengan teguran itu artinya dia ingin melakukan evaluasi terhadap sejumlah menteri yang dianggap
menimbulkan kekisruhan di publik, misalnya dalam satu kasus misalnya soal distribusi gas bersubsidi itu. Tetapi pada saat yang sama kemudian muncul gagasan tentang koalisi permanen. Nah, kalau kita lihat dari sisi itu, bisa saja orang kemudian membaca bahwa ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri, gagasan tentang koalisi permanen ini, tapi mungkin juga terkait dengan tadi peristiwa-peristiwa sebelumnya. Ada isu reshuffle, kemudian juga ada peristiwa di mana Partai Gerindra kembali mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di 2029. Jadi bisa saja kita membaca ini bahwa isu atau gagasan mengenai koalisi permanen ini dikeluarkan itu seolah-olah ingin mengatakan bahwa Anda mau mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2029 atau menteri-menterinya masuk di dalam radar untuk kemudian dievaluasi secara kritis oleh presiden. Bisa saja kita melihat itu. Tetapi secara umum saya kira kalau pertanyaannya tadi apakah ini bisa mengganggu demokrasi, saya kira memang sudah terjadi ya, di mana Presiden Prabowo ini salah satu yang selalu dikemukakan atau kata kunci di dalam setiap pidatonya adalah soal persatuan, soal membangun kerjasama, bahwa demokrasi Indonesia ini unik, tidak sama dengan di tempat-tempat lain di mana elit-elit itu harus selalu bekerja sama gitu kalau bisa. Dan tetapi pada tingkat yang lebih substansial ini sebetulnya bermasalah karena ketika terjadi koalisi permanen dan yang dimaksud koalisi permanen itu adalah semua partai minus PDI Perjuangan sekarang ini, itu artinya bisa mengurangi akuntabilitas pemerintah, di mana tidak ada kekuatan politik yang memiliki kekuatan cukup signifikan yang bisa mengontrol. Pada akhirnya yang terjadi kalau ini terus-menerus terjadi, pada akhirnya yang akan kita lihat adalah publik, civil society, mahasiswa atau masyarakat secara umum lah yang kemudian harus melakukan kritik secara langsung atau melakukan check and balance secara langsung terhadap pemerintah. Saya garis bawahi di situ, Mas Saidiman, civil society, mahasiswa, check and balance kepada pemerintah, karena saat ini aksi unjuk rasa tengah berlangsung di Patung Kuda. Saya ajak Pak Nurdin, Mas Saidiman, dan Mas Seno, dan juga pemirsa untuk melihat situasi terkini di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Ini adalah aksi mahasiswa yang masih berlangsung hingga saat ini. Pak Nurdin, Mas Saidiman, dan Mas Seno, serta pemirsa, ada aksi pembakaran yang dilakukan oleh entah ratusan atau ribuan mahasiswa sepertinya, yang menyebut aksi ini dengan tajuk Indonesia Gelap. Kami mendapat informasi dari aparat, seharusnya aksi ini selesai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, akan tetapi masih berlangsung hingga saat ini. Ini sekalian mungkin kita akan membahas bersama Pak Nurdin, Mas Saidiman, dan juga Mas Seno. Pak Nurdin, ada beberapa tuntutan dari aksi unjuk rasa saat ini dilakukan mahasiswa ini, termasuk mengenai kritikan efisiensi anggaran yang dinilai justru malah bukan memberikan keuntungan yang lebih, tapi berefek pada sejumlah hal yang menyulitkan masyarakat, seperti adanya PHK dan lain sebagainya. Meskipun ini sudah beberapa kali disampaikan ketegasan dari Pak Presiden tidak akan terkait hal tersebut. Bagaimana ini menjawabnya, Pak Nurdin? Ya, saya kebetulan ya Wakil Ketua Komisi 6 DPR ini, anggota DPR dari fraksi Partai Golkar. Saya ikut ya, ikut membahas dan ikut memutuskan daripada PSSI itu. Jadi PSSI betul-betul hasil sebuah penyisiran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dengan Kementerian Lembaga. Ini berkaitan dengan hal-hal yang saat ini bukan sesuatu tidak perlu, tapi ini bisa ditunda. Ya misalnya seminar, kegiatan FGD, ya, yang seharusnya tidak perlu seminar, tidak perlu FGD, kita bisa langsung action terhadap suatu program. Nah itu jadi efisiensi anggaran ini bukan berkaitan dengan belanja pegawai, bukan berkaitan dengan bantuan sosial, sama sekali nggak ada yang direkonstruksi untuk itu. Nah oleh karena itu betul-betul efisiensi lakukan Pak Prabowo ini dengan kementerian lembaga dan non lembaga itu dalam kaitan untuk lebih memfokuskan anggaran ini tepat sasaran. Nah oleh karena itu sebuah hal yang menurut saya sangat keliru lah ketika kita tidak, apalagi ada yang saya mahasiswa, kita memahami substansi. Kalau bisa anggaran ini 306 triliun, itu 26 triliun di Kementerian Lembaga, kemudian 50 triliun untuk transport ke daerah. Efisiensi betul-betul untuk menggunakan anggaran ini fokus kepada hal yang lebih bermanfaat. Misalnya
kita masih banyak anak kita tidak bisa bersekolah. Nah, Pak Prabowo sangat memahami itu bahwa banyak anak kita tidak bisa bersekolah apa? Karena kekurangan ruang kelas, sekolahnya bocor-bocor, bangunannya mau roboh. Maka anggarannya sebagian besar adalah bagaimana membangun sekolah. Nah, daripada melaksanakan seminar, forum diskusi, perjalanan ke luar negeri, studi banding yang tidak efektif lagi untuk kepentingan sesuatu yang dibutuhkan tahun ini, maka itu yang disisir. Jadi sama sekali saya tegaskan bahwa kebetulan saya ikut dalam proses itu, tidak ada efisiensi anggaran yang berkaitan dengan belanja pegawai yang bisa mengurangi, yang bisa menciptakan PHK, kemudian tidak ada berkaitan dengan belanja sosial yang merupakan bantuan untuk rakyat miskin atau rakyat yang membutuhkan untuk itu. Jadi efisiensi betul-betul untuk kemanfaatan anggaran yang menurut kita, menurut Menteri Keuangan, Bapak Presiden, kemudian legislatif ya, yang sekarang ini tidak perlu anggaran itu. Yang saya kasih contoh tadi, seminar, kunjungan ke luar negeri, forum FGD dan sebagainya itu. Baik. Dan Bapak Presiden kita telah menyatakan dengan sungguh-sungguh, dan itu dipublish ya, dipublish dengan ini, jadi tidak mungkin sesuatu yang dirahasiakan, bahwa ada efisiensi yang bisa diciptakan tahun ini 750 triliun betul-betul digunakan untuk kemanfaatan daripada kepentingan masyarakat luas. Baik. Mas Seno, Pak Nurdin, kita lihat saat ini adalah situasi terkini di Patung Kuda kawasan Jakarta yang hingga saat ini ternyata masih belum selesai aktivitas demonstrasi yang juga dikawal dengan ketat oleh aparat kepolisian, sehingga lalu lintas di sana juga dikawal dengan sangat ketat ya. Aparat kepolisian sekitar 1.000 aparat yang bertugas di sana, sehingga rekayasa lalu lintas juga diberlakukan pada malam hari ini di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat. Mas Seno, kalau kita lihat apa yang dipaparkan, disuarakan oleh mahasiswa-mahasiswa BEM se-Indonesia ini dengan tajuk Indonesia Gelap, ini secara gamblang seperti yang pertanyaan saya ajukan ke Pak Nurdin tadi. Mereka mengkritik spesifik kebijakan prioritas dari Presiden Prabowo pada 100 hari kerjanya ini, termasuk makan bergizi gratisnya begitu. Artinya mereka sangat peka dengan hal tersebut. Kalau Mas Seno melihatnya sendiri, seperti apa melihat aksi demonstrasi saat ini? Ya, ini kan adalah kawan-kawan yang kurang lebih seangkatan usia dan generasi dengan saya. Kebetulan tadi waktu di jalan di dekat istana, saya juga terjebak macet karena ada kawan-kawan ini yang berjalan. Dan beberapa mobil-mobil di jalan itu membuka kaca jendela dan meneriakkan semangat untuk kawan-kawan mahasiswa yang berdemo. Jadi rasa-rasanya seperti ada semacam keresahan di kelas menengah kita, di kelas kalangan intelektual kita di Indonesia tentang apa yang terjadi akhir-akhir ini. Bukannya sesuatu yang harus dipersalahkan menurut saya, karena memang tantangan geopolitik global itu tidak mudah, ketidakpastian di mana-mana. Pemerintah kita juga baru mengalami transisi kepemimpinan, ekonomi lokal juga mengalami berbagai tantangan, kepastian lapangan kerja juga mereka banyak mengalami kesulitan, sehingga kelas menengah terdidik seperti kawan-kawan mahasiswa ini pada saat menyuarakan keresahannya adalah menurut saya sesuatu hal yang sudah kita lihat terus tanda-tandanya sejak peringatan darurat yang terjadi tahun lalu. Ini meruntuhkan berbagai dugaan bahwa sebetulnya demo besar itu hanya bisa terjadi apabila menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan rakyat kelas menengah ke bawah. Hari ini rakyat kelas menengah sekalipun yang itu kemudian tidak terdampak langsung secara ekonomi, ini ikut banyak yang bersuara terkait dengan keresahan negeri. Faktanya di internet ada tagar viral kabur dulu aja. Ini kan potret yang memprihatinkan sebetulnya, Mas. Anak-anak muda kita menyampaikan pesimisme, merasakan pesimisme terkait berbagai situasi. Maka yang menjadi penting buat saya adalah hari ini harusnya keteladanan dari pemerintah kita menjadi sangat penting. Keteladanan yang muncul dari elit-elit politik untuk menjadi sensitif dengan keresahan yang dialami oleh masyarakat. Oke, berulang kali pemerintah Pak Prabowo menyampaikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menyasar kepada PHK, tidak akan menyasar kepada soal-soal yang berkaitan dengan pelayanan publik. Tetapi katakan saja misalnya, hari ini masyarakat sangat kritis. Ada orang di jalan dikawal oleh patwal, bunyinya ngeong-ngeongnya di mana-mana. Mereka akan terus langsung mempertanyakan, loh, Presiden menyampaikan efisiensi, ini bentuk efisiensi bukan? Lalu staf sus di kelembagaan kementerian di mana-mana ada penambahan, loh ini bentuk efisiensi atau bukan? Rakyat akan terus menanyakan itu. Karena apa? Beban hidup dan ketidakpastiannya hari ini itu semakin banyak. Di saat yang sama ada seruan dari Presiden untuk melakukan efisiensi. Tapi kok rasa-rasanya akan nggak pas ya kalau kemudian malah
ada glorifikasi dari elit yang berlawanan dengan arahan presiden. Maka dari itu saya rasa politik kekuasaan hari ini kita harus mengalihkan atensi politik kekuasaan itu kepada bagaimana program-program terbaik itu bisa terimplementasi dengan baik di lapangan. Jangan sampai rakyat merasa bahwa elit kita itu nggak mikirin mereka nih. Rasa-rasanya kok sibuk mikirin 2029, rasa-rasanya kok sibuk mikirin tentang koalisi, tidak mikirin tentang keresahan mereka, akan sangat berbahaya. Dan hari ini ada banyak yang bersuara seperti itu. Maka kami merasa, Mas, yang menjadi penting, Pak Presiden sendiri sudah menyampaikan kan, beliau katanya kaget loh, belum apa-apa baru 100 hari kok sudah dicalonkan lagi. Beliau sendiri menyadari keterkejutan itu dan harusnya sebenarnya pembuktian layak tidaknya maju capres pada siapapun itu akan menjadi afdol, sah dan lengkap paripurna rasanya kalau dibuktikan dengan kinerja. Tidak 100 hari kemarin, tapi after 100 hari pemerintahan Pak Prabowo di pemerintahan eksekutif. Itu yang penting bagi rakyat. Itu, Mas. Pak Nurdin, bagaimana menjawab dalam nuansa efisiensi anggaran tadi disampaikan oleh Mas Seno, kontradiktif dengan yang ada di lapangan, di mana staf sus banyak yang diangkat, staf sus baru, kemudian juga tadi disampaikan patwal-patwal di jalanan yang akhirnya ditanyakan oleh rakyat mengenai kontradiktif ini. Apa yang saya sampaikan Mas Seno itu sebetulnya kasuistis ya. Tidak bisa dijustifikasi bahwa ada kontradiktif antara efisiensi yang dilakukan oleh Bapak Presiden bersama eksekutif lah bersama legislatif, dan efisiensi itu disetujui oleh legislatif baru bisa berjalan. Dengan mengambil contoh patwal, mengambil contoh ada penambahan staf ahli, staf khusus dan sebagainya. Menurut saya itu relevansinya jauh sekali Mas Seno itu. Contoh misalnya Kementerian Pertahanan menganggap Kobusar itu sebagai sapli, beliau itu mengatakan saya tidak akan menerima gaji, saya tidak mendapatkan gaji. Jadi tidak bisa kita justifikasi contoh yang sangat kecil sekali ketika dibandingkan dengan efisiensi yang ada dilakukan. Ya, efisiensi 306 triliun misalnya dari anggaran, belum termasuk efisiensi dari dividen BUMN 300 triliun, 100 triliun. Belum lagi efisiensi yang lain 750 triliun. Ini digunakan untuk kemaslahatan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, membangun sekolah. Mas Seno sekarang ini jauh lebih penting daripada untuk diskusi perjalanan ke luar negeri dan sebagainya. Jadi efisiensi lakukan sekarang efisiensi dan yang betul-betul kebutuhan rakyat kekinian. Ya kalau itu tadi itu contoh kecil saja itu dan itu sesuatu yang bersifat kasus saja. Tidak menyeluruh kepada semua yang menggunakan patwal menciptakan hal-hal yang bisa dilakukan masyarakat. Hanya memang harus kita akui bahwa di era demokrasi sekarang itu medsos itu sangat berperan. Itu kalau tidak dipilih oleh medsos tidak akan menjadi kritikan yang dahsyat dari rakyat itu. Baik, Pak Nurdin, dan juga kita harus sadari bahwa efisiensi dilakukan oleh Bapak Presiden bersama legislatif untuk kemaslahatan, untuk kesejahteraan daripada rakyat Indonesia. Yang saya kasih contoh tadi, termasuk Bapak Presiden membangun sekolah. Anak-anak kita yang sekarang ini, kalau saya lihat senyumnya luar biasa. Senyum menandakan optimis masa depan. Kenapa? Dia sudah bisa sarapan pagi dengan program MBG. Yang dulu banyak sekali anak kita. Jutaan, bukan lagi ribuan, jutaan yang tidak benar. Tidak dengan adanya program ini, itu akan menggerakkan ekonomi rakyat, mencerdaskan bangsa. Itu yang di dari sisi garis bawah ya Pak Nurdin, demi kemaslahatan rakyat ya, termasuk tadi disampaikan tentang bagaimana kebutuhan anak-anak mendapatkan pendidikan terbaik dan juga makan gratisnya. Baik, Pak Nurdin dan juga Mas Seno, kembali kita lihat ya situasi terkini di Patung Kuda yang hingga saat ini masih berlangsung aksi demonstrasi di mana BEM se-Indonesia ini menyuarakan beberapa tuntutannya, termasuk beberapa hal yang kita bahas tadi Pak Nurdin dan juga Mas Seno, termasuk mengenai Inpres nomor 1 tahun 2025 ya. Ini mengenai efisiensi anggaran yang juga dikritik oleh ada beberapa yang mengkritik oleh masyarakat. Baik, kemudian saya ke Mas Saidiman. Mas Saidiman, tadi disampaikan Mas Seno juga ini viral di beberapa media sosial, hashtag kabur dulu aja, kemudian sekarang unjuk rasa mahasiswa membawa tajuk Indonesia Gelap. Dengan yang terjadi saat ini, apakah ini cukup berlebihan ataukah ini suara asli rakyat sehingga harus disampaikan? Menurut saya ini cukup wajar ya. Tadi kita mengatakan bahwa pemerintahan saat ini koalisinya sangat besar, sehingga kritik atau pengawasan dari sesama kekuatan politik formal di pemerintahan di dalam politik kita itu tidak begitu berjalan, sehingga
kritik itu kemudian disampaikan oleh publik, salah satunya melalui aksi yang dilakukan oleh mahasiswa ini. Maksudnya Menurut apakah saya tidak ini ke-trigger hanya dari media sosial saja gitu Mas Saidiman? ya media sosial salah satunya, tetapi kan misalnya kalau kita lihat secara objektif memang pemerintah melakukan sejumlah kebijakan, tetapi kebijakannya ini walaupun pemerintah menjelaskan berkali-kali ini tujuannya untuk kemaslahatan rakyat, untuk stabilitas politik, tetapi kan orang juga terutama masyarakat yang kritis, para mahasiswa, para akademisi tentu melihat juga secara objektif. Misalnya bahwa kebijakan soal efisiensi anggaran itu kan walaupun itu ada maslahatnya tentu saja untuk publik, tetapi kita juga menyaksikan tadi misalnya yang pertama soal inkonsistensi. Satu sisi melakukan efisiensi anggaran keuangan, tapi di sisi yang lain membuka inefisiensi dengan bertambahnya staf sus, kemudian kementerian membengkak dan seterusnya berbagai macam lembaga. Itu kan menunjukkan ada inkonsistensi di sana. Kemudian yang kedua, kita juga sekarang ini sepertinya ada kebijakan yang dianak-emaskan. Misalnya katakanlah makan bergizi gratis. Ini seolah-olah karena ada kebijakan ini maka semua harus menanggung gitu. Dan menurut saya itu juga bisa membuat kekisruhan. Belum lagi misalnya potensi persoalan ekonomi yang ditimbulkan dari efisiensi yang dilakukan tiba-tiba ini. Misalnya sudah mulai ada keluhan misalnya dari perhotelan misalnya, tiba-tiba mereka kehilangan sejumlah langganan gitu ya, pemasukan karena ada kebijakan ini. Kemudian juga ada ancaman pemutusan hubungan kerja, dan walaupun dibantah oleh pemerintah, tetapi ini tidak bisa dipungkiri, efisiensi ya bisa. Salah satu konsekuensinya adalah tentu saja mengurangi pegawai misalnya, dan di berbagai negara itu terjadi. Efisiensi itu ada, saya salah sebentar. efisiensi Tidak ada itu dalam efisiensi nanti itu kita akan bahas lebih lengkap lagi Pak Nurdin. Yang selanjutnya adalah saya kira terkait dengan mahasiswa ini, salah satu kekhawatiran mereka adalah bahwa efisiensi anggaran ini bisa jadi membuat mahasiswa harus membayar sekolah dengan lebih tinggi, dan itu kan dikemukakan oleh menteri. Jadi ini konsekuensi ini Pak Nurdin, ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Ini konsekuensi logis dari apa yang sekarang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kalau kemudian dikatakan bahwa ini untuk kemaslahatan, ini untuk ekonomi, jangan lupa sejak pemerintahan ini terbentuk dari 20 Oktober sampai hari ini, salah satu indikator ekonomi misalnya IHSG gitu terus mengalami penurunan sekitar 14,47% di dalam waktu 3 bulan terakhir. Ini artinya pelaku ekonomi melihat secara objektif ada persoalan, tidak cukup teryakinkan dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Kami sudah mendapatkan poinnya. Saya minta ditanggapi Pak Nurdin mengenai konsekuensi kebijakan efisiensi anggaran dalam hal ini. Tapi ditahan dulu Pak Nurdin, setelah jeda kita akan lanjutkan dialog kita. Pemirsa tetap bersama kami.